Guys, ada berita ngeri banget nih, dan ini kayaknya membawa dunia ini lebih dekat lagi menuju perang dunia 3. Teman-teman tahu nggak bahwa pemilu di Amerika Serikat itu udah selesai, Donald Trump itu udah dinyatakan resmi menjadi calon presiden selanjutnya di Amerika Serikat. Tetapi ternyata pihak yang kalah itu aktingnya sih kayak baik-baik aja ya, tetapi ternyata enggak tuh. Mereka malah berusaha untuk menghancurkan rejim Donald Trump bahkan sebelum Donald Trump menjadi presiden. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih strateginya Partai Demokrat, gimana sih strateginya Joe Biden dalam menghancurkan Donald Trump bahkan ketika posisi mereka sedang kalah di detik ini di pemilu tahun ini. So, buat teman-teman yang penasaran gimana kondisi geopolitik dunia dan bagaimana ancaman ini akan mempengaruhi perekonomian kamu sendiri juga, jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi teman-teman tahu nggak bahwa baru aja ada peristiwa yang sangat naas itu terjadi terkait apa? Joe Biden akhirnya memberikan persetujuan bagi negara Ukraina untuk menggunakan rudal-rudal jarak jauh made in Amerika Serikat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi kenapa ini penting ya, teman-teman tahu nggak sih bahwa sebetulnya Donald Trump sama Joe Biden itu berantem. Ya, semua orang udah tahu. Mereka semua adalah calon presiden ketika ada pemilu di Amerika Serikat dulu. Joe Biden dari Partai Demokrat, Trump dari Partai Republik. Tetapi ternyata di tengah jalan, Joe Biden ini mengundurkan diri menjadi calon presiden. Kenapa? Karena kalau lu lihat di video ini, lu akan menemukan fakta yang lucu. Child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Di video itu lu bisa lihat bahwa ya Donald Trump berhasil menghancurkan Joe Biden, bahkan sebetulnya Joe Biden menghancurkan dirinya sendiri dengan gagal melakukan speech, gagal berdebat, gagal ngomong, gagal membuat kata-kata yang koheren. Jadi dia tidak bisa menyusun kata-kata, ya kemungkinan salah satu contoh penyakit orang yang udah tua, cepat pikun, cepat lupa, kata-katanya hilang di tengah jalan. Dan itu terjadi kelihatannya kayak si kakek-kakek Joe Biden ini sudah demensia lah, udah pikun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika debat capres yang pertama antara Donald Trump dengan Joe Biden, di situ Donald Trump ya menang telak. Bukan karena dia hebat banget, tetapi Joe Biden yang hancur banget gitu loh. Nah, di sini ternyata dengan berat hati akhirnya Biden tuh mundur di tengah jalan. Ini salah satu hal yang pertama kali, dia jarang lah gue lihat ya. Partai Demokrat udah konsensus, mereka menentukan bahwa calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden, tapi tengah jalan calonnya mundur. Ternyata kemudian yang dimajukan adalah Kamala Harris. Nah, ini cukup unik. Kenapa? Karena kalau di sistem Partai Demokrat itu harus ada pemilu, guys. Mereka ada pemilu di dalam partainya sendiri untuk menentukan calon siapa. Tapi Kamala Harris nggak pakai pemilu itu, guys. Dia nggak pakai sistem demokratis di dalam Partai Demokrat. Dia langsung ditunjuk aja, lu yang jadi capres ya gantiin gua gitu. Kok bisa ya? Ya itulah konyolnya Amerika Serikat. Sistem bisa dirubah-rubah. Seenak jidatnya mereka aja sendiri. Sah-sah aja lah. Mereka yang menciptakan negara demokrasi katanya. Well anyway, akhirnya diputuskan Kamala Harris maju. Dan begitu dia Kamala Harris akhirnya naik, apa yang terjadi? Banyak orang-orang menggalang dana untuk ngasih duit ke Kamala Harris, yang dalam waktu singkat dia bisa mengumpulkan dana paling besar lah sepanjang sejarah Amerika Serikat. Tetapi ternyata ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalah juga nih si Partai Demokrat. Harris suaranya 226, Donald Trump 312. Jadi bedanya hampir 100 poin. Ini beda yang cukup signifikan nih. Bahkan menurut gue sangat signifikan ya. Ini udah pasti Donald Trump jadi presiden. Tapi sayangnya ya, beda dengan di Indonesia. Di Amerika Serikat itu temponya lama tuh, guys. Lu udah menang pemilunya, ternyata butuh waktu 2 bulan, sampai kemudian nanti di bulan Januari si Donald Trump itu bisa naik. Nah, dalam periode tempo 2 bulan itu, ya orang berharap ya Joe Biden ini tidak melakukan hal-hal yang konyol dan gila ya. Cuman mau gimana lagi, Joe Biden ini di Amerika Serikat ini juga udah dianggap sebagai penjahat perang, guys. Di Amerika Serikat, Joe Biden itu udah dilabeli ya sama kelompok muslim di Amerika Serikat sebagai penjahat perang. Karena dia terus-terusan kirim senjata ke Israel. Jadi dari sini lu bisa lihat bahwa Joe Biden itu memang kesannya cinta damai. Apalagi dia mendukung perdamaian di Palestina dan lain sebagainya. Tapi realitanya, hobinya apa? Dia kirim senjata-senjata pembunuh ke seluruh dunia. Nah, di sini gue melihat ya, bahwa Joe Biden itu gak bakal ikhlas ngasih kursi kepresidenan ke Donald Trump. Dan dia akan lakukan segala cara buat menghancurkan Donald Trump, bahkan sebelum Donald Trump naik presiden. Gimana caranya? Nah, kemarin dia udah
ketemu caranya. Yaitu apa? Dia kirim duit lebih banyak, tentu udah pasti lah, ke Israel sama ke Ukraina. Dan yang kedua apa? Dia mengizinkan Ukraina untuk memakai rudal-rudal jarak jauh yang super canggih milik Amerika Serikat menggunakan ATACMS. Jadi ATACMS itu artinya apa guys? Army Tactical Missile System. Intinya adalah sistem rudal jarak jauh untuk serangan-serangan yang strategis. Nah selama ini Amerika memang banyak ngasih bantuan senjata ke Ukraina. Tetapi nggak semua senjata itu bisa dipakai sama Ukraina karena bisa dikontrol dari jauh juga dari Amerika. Kenapa? Karena Amerika Serikat tidak pengen Ukraina kalah. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga tidak ingin Ukraina menang. Karena kalau Ukraina menang, Rusia marah, dia bisa menghancurkan negara-negara dengan nuklirnya dia. Jadi Amerika Serikat menjaga supaya Ukraina itu kalah nggak kalah-kalah amat, tapi jangan sampai menang. Jangan sampai dipermalukan si Putin ini, kalau sakit hati dia bisa bawa perang dunia. Tetapi ternyata pada detik-detik terakhir apa yang dilakukan Joe Biden, dia mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata rudal jarak jauh mereka yang strategis itu, ATACMS itu, yang bisa masuk sampai 300 km ke dalam wilayah Rusia. Dan ini udah berulang kali dibilang sama Rusia, gue perang nih sama Ukraina, siapapun yang bantuin gue, lu siap-siap gue bakal lakukan serangan itu. Gue akan lakukan serangan balik yang lebih ngeri lagi. Dan selama ini Barat pun ketika kasih bantuan senjata ke Ukraina udah berulang kali bilang jangan sampai serangan ini digunakan untuk perang di dalam wilayah Rusia. Tapi lu boleh gunakan senjata ini untuk menghalau serangan Rusia di wilayah Ukraina. Bukan artinya lu boleh pakai senjata gue buat nyerang wilayah Rusia. Sekarang mereka akhirnya dapat lampu hijau. Dan apa yang terjadi dengan Zelensky, ternyata di hari yang sama dia dapat lampu hijau. Langsung dipakai itu serangan untuk membombardir provinsi-provinsi yang ada di Rusia. Dan serangan ini kemudian menghancurkan salah satu gudang senjata milik tentara Rusia. Dan udah pasti dong akibatnya apa? Akibatnya Rusia marah. Ketika dia lihat Joe Biden memberikan lampu hijau, itu dianggap sebagai pelanggaran besar. Sehingga kemudian Rusia mengambil reaksi yang sangat ekstrim. Yang pertama apa? Dia merubah doktrin nuklirnya. Kalau sebelumnya doktrin nuklir dia itu cuma bilang gini, kalau ada negara lain yang mengancam teritori negara Rusia dengan nuklir dan whatsoever, Rusia berhak mengambil tindakan yang balasan yang lebih ekstrim atau serupa. Intinya lu pakai nuklir, gue pakai nuklir. Nah sekarang udah dirubah nih. Rubahnya gimana? Kalau ada negara lain yang mengancam teritori negara Rusia, baik dengan nuklir maupun tanpa nuklir, tetapi lu mengancam kedaulatan wilayah Rusia, Rusia berhak melindungi negaranya dengan segala cara termasuk menggunakan nuklir. Dan ini dirubah. Nah begitu dirubah, apa yang terjadi? Zelensky ngebom Rusia, Rusia langsung meluncurkan rudal ICBM-nya. ICBM itu apa? Intercontinental Ballistic Missile. Itu artinya apa? Rudal antar benua. Rudal antar benua atau ICBM ini adalah rudal yang biasanya digunakan untuk membawa hulu ledak nuklir. Ingat ya, rudal kalau meluncur bisa aja isinya paket Natal dan Tahun Baru bisa. Kepalanya kan di atas itu bisa diisi apa aja. Bisa diisi bola, bisa diisi emas, bisa. Tapi biasanya diisi TNT, biasanya diisi bom atau diisi nuklir. Nah apa yang terjadi? Rusia kemudian mengirimkan ICBM dia, rudal antar benua. Lu bayangin ini rudal antar benua, bukan ditembakin ke benua lain loh. Maksudnya Amerika Serikat, dia mau bilang gue bisa ngebom Eropa dan Amerika Serikat kapanpun gue mau. Dan rudal gue bekerja loh, bukan lumutan karena gak pernah dipakai. Enggak, rudal gue beneran bisa bekerja. Dia luncurkan dan dihancurkanlah target yang ada di Ukraina dengan rudal antar benua. Padahal ini cuma negara sebelahan kayak Indonesia sama Timur Leste itu nempel, tapi dia pakai rudal antar benua. Ini pesan khusus dari Rusia bahwa gue serius, gue baru aja meluncurkan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke wilayah Ukraina. Oke guys, sekarang kita mau bahas apa sih poinnya di sini. Poinnya di sini ini adalah bisnis geopolitik. Pentingnya apa buat Joe Biden ngeprank si Donald Trump atau gangguin Donald Trump? Sebenarnya enggak. Gua rasa pun dia enggak sakit-sakit hati banget kalah sama Donald Trump partainya. Enggak peduli orang dia bentar lagi mati. Tapi apa yang dia pikirkan sehingga kemudian dia mau menghancurkan? Dia mau mempersulit Donald Trump. Dia mau mempersulit Partai Republik. Maka ketika kemudian Joe Biden membuat pernyataan dan mengizinkan penggunaan senjata jarak jauh itu ke Ukraina, yang protes bukan Rusia guys. Yang protes pertama kali lu bisa lihat di layar kaca. Yang protes malah orang-orang di Partai Republik. Karena mereka tahu mereka lagi dikerjain sama Partai Demokrat. Yang jadi pertanyaan, kenapa di detik terakhir Joe Biden udah mau mundur, dia ambil tindakan-tindakan yang ekstrim yang mengganggu perdamaian dunia. Di sini lu udah bisa tahu, berarti di belakang layar Joe Biden ini sedang melakukan pesanan khusus. Ingat ya, dia udah pikun. Berarti dia dikendalikan sama seseorang. Ternyata kalau lu lihat siapa sih di belakang Joe Biden, ternyata bohirnya, oligarkinya itu adalah bisnis pengusaha-pengusaha militer. Dan teman-teman bisa tahu kenapa? Karena ketika kemudian dia naik ke Gedung Putih, dia banyak mengangkat orang-orang dengan background
background dari perusahaan-perusahaan militer yang hobinya apa, terima dana APBN Amerika Serikat nilainya kuadriliun untuk bikin senjata, jual senjata ke seluruh dunia. Sehingga mereka sangat terancam, apalagi Donald Trump di kampanyenya bilang, kalau gua naik jadi presiden, damai itu dunia. Perang di Rusia bakal gue stop, perang di Israel gue bakal stop. Kenapa? Karena track record Donald Trump, dia anti perang. Dia pengusaha, dia cinta damai, bisa bisnis di mana-mana. Iya dong kalau damai. Dan dia nggak perlu duit-duit dari militer-militer itu. Nah ini bikin takut pengusaha militer. Sehingga kemudian bukannya bawa dunia menjadi lebih damai, selama Joe Biden masih berkuasa, bikin dunia ini makin panas. Dan teman-teman akan jadi saksi nih. Dalam 2 bulan ke depan, bentar lagi sebelum dia turun di bulan Januari, apakah dia berhasil bikin dunia tambah panas? Dan dia wajib lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu Rusia itu, sekarang presidennya Putin, terkenal dekat dengan Donald Trump. Kalau Donald Trump naik nanti jadi presiden, kemungkinan jadi damai itu Eropa, tetapi Rusia wilayahnya bertambah. Menurut gue itu hal yang normal, wajar. Rusia pemenang perang itu. Tetapi kalau yang jadi masalah apa? Kalau perangnya selesai dan jadi damai, artinya nggak ada bisnis. Teman-teman tahu, Amerika Serikat adalah eksportir senjata terbesar di dunia. Kalau tidak ada perang di Eropa, makan apa mereka? Sehingga kemudian jangan heran kalau Joe Biden menurut gua itu hanya diperalat oleh industri militer Amerika Serikat. Dan dia akan lakukan ini dan teman-teman akan jadi saksi. Israel, Timur Tengah akan makin panas, Eropa akan makin panas sampai detik-detik terakhir Donald Trump itu naik. Dan Donald Trump akan berada di posisi yang sangat sulit. Kenapa? Kalau seandainya Ukraina pakai senjata itu, which is dia pakai dan dia serang Rusia dan Rusia ambil serangan balasan, maka kemudian apa yang terjadi? Barat terpaksa melindungi Ukraina. Akibatnya apa? Donald Trump makin sulit menciptakan perdamaian di Eropa. Ya karena dia pun nanti akan jadi terpaksa karena dia kan NATO, harus pro Barat. Dia terpaksa harus ambil posisi sulit untuk apa? Membalas serangan Rusia. Padahal dia tadinya mau bikin dunia lebih damai. Nah menurut kamu gimana guys? Menurut kamu Donald Trump bakal berhasil nggak mendamaikan perang di Eropa itu? Atau negara-negara barat akan semakin gila dalam memancing kerusuhan di Ukraina itu? Menurut kamu apa yang akan terjadi? Dan teman-teman dengan segala kesulitan yang berupaya diciptakan oleh Joe Biden, which is sebetulnya orang-orang di belakang Joe Biden, Partai Demokrat dan industri militer itu, menurut kalian ini bakal mengacaukan gak sih visi misi Donald Trump untuk menjadikan Amerika great again? Karena apa? Lu udah bisa lihat di interview ini, berulang kali Donald Trump berusaha dipancing untuk menyerang Rusia, untuk menyerang Putin. Tapi lu bisa lihat di interview ini, dia tidak mau lakukan itu. You talked to Putin last week. You had a busy week last week. A pretty busy week, yeah. Busy week and a half. Do you respect Putin? I do respect him. Do you? But Why? Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. And if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight, and Islamic terrorism all over the world, right? Major fight, that's a good thing. Will I get along with him? I have no idea. It's very He's a possible killer, I though. won't. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers in America. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Yeah, mistakes are different than... A lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So, a lot of killers around, believe me. So teman-teman segera berikan tanggapan kalian ya terkait pancingan dari Joe Biden ini. Apakah dunia dan khususnya Eropa akan makin damai atau tidak? Karena fakta udah pernah terjadi ketika perang dunia berakhir, apa yang terjadi? Boeing bangkrut. Selama ini dia yang ciptain tuh pesawat-pesawat tempur, pesawat pembom dan lain sebagainya, dia yang diuntungkan. Tapi ketika dunia lebih damai, ternyata makin banyak perusahaan militer yang bangkrut. Menurut kalian Amerika Serikat akan diam saja? Barat akan diam saja? Atau jangan-jangan mereka akan memanfaatkan siapapun presidennya, perang harus terus berlanjut. Bahkan sampai ke era Donald Trump, dia terpaksa harus melanjutkan perang itu. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Segera tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya bersama Benik. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.